Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kita harus mengimani janji Tuhan bahwa setiap orang percaya pasti hidupnya akan diberkati. Nah, pertanyaannya, apa artinya hidup diberkati? Sebagian orang berpikir, hidup diberkati itu berarti rumah mewah, mobilnya ada 7, kemana-mana pakai jet pribadi. Itu bukan orang diberkati, itu orang lain. Itu saudara-saudara, orang yang berkelimpahan dan gak tahu mau pakai hartanya untuk apa, itu saudara-saudara. Tetapi yang saya mau tegaskan buat saudara bahwa orang percaya memang pasti diberkati Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apa yang termasuk berkat Tuhan? Apakah itu berarti kalau rumah kita kontrak berarti kita nggak diberkati Tuhan? Apakah kalau kita kemana-mana berarti naik kendaraan umum berarti kita tidak diberkati Tuhan? Apakah itu berarti kalau kita hanya mengendarai motor, berkat belum mantap, ya kan? Apakah itu berarti kalau kita mungkin rumah kita masih belum besar-besar amat, ya kan? Lalu berarti kita tidak diberkati atau belum diberkati Tuhan? Keliru, karena kita identikan berkat Tuhan hanya dengan hal ekonomi. Tetapi saya pelajari yang termasuk berkat Tuhan yang pertama, yaitu kebanggaan, kepastian tempat di sorga. Itu berkat Tuhan yang paling utama. Kita orang diberkati, kenapa? Kita tahu kita punya kebanggaan, dan kebanggaan kita bukan soal rumah di muka bumi, karir kita yang hebat, kekayaan yang kita miliki, bukan. Tetapi kita punya kebanggaan bahwa saya punya tempat yang pasti di sorga. Karena Yesus berkata, "Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Berarti kita melalui Kristus, kita punya kepastian keselamatan. Haleluya. Yang kedua, apa yang termasuk berkat Tuhan, yaitu hidup sukacita. Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa saja punya masalah, tapi karena dosa kita sudah diampuni, kita berhak memanggil Dia Bapa. Karena dosa kita diampuni, kita berhak untuk minta mujizat. Karena dosa kita sudah diampuni, kita berhak datang ke hadirat Tuhan dengan merendahkan diri dan menerima kasih karunia Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari yang termasuk dengan berkat Tuhan adalah kepastian bahwa apa saja yang kita kerjakan berhasil. Alkitab sudah bilang, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, apa saja yang kita kerjakan akan berhasil. Kita tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor dipimpin menjadi kepala. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita jangan mengeluh hanya karena soal penyakit di tubuh. Kita jangan mengeluh hanya karena kita tinggal di rumah kontrakan atau rumah kos. Jangan mengeluh karena kita hanya naik kendaraan umum. Tetapi mulai kita punya ucapan syukur bahwa kita orang diberkati Tuhan. Karena kita punya tempat di sorga. Kita punya hidup yang sukacita karena dosa kita sudah diampuni. Kita punya kepastian bahwa kalau saya andalkan Tuhan, apa saja yang saya perbuat akan berhasil. Hari ini kita boleh menghadapi masalah, tapi esok kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari yang termasuk dalam berkat Tuhan adalah kekuatan untuk menghadapi segala masalah dengan keyakinan bahwa kita selalu disertai oleh kuasa malaikatnya. Haleluya. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Artinya apa? Bahwa Tuhan memerintahkan pasukan malaikat menjaga kita sehingga tidak ada hal yang buruk yang dapat terjadi. Karena itu kita tahu, kalaupun ada hal-hal yang belum kita mengerti, hal-hal yang mengecewakan yang terjadi, kita tahu Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya.
Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang harta kekayaan, karena memang kita tahu bahwa harta kekayaan, kemuliaan dan hormat apapun yang ada di muka bumi Tuhan punya. Karena itu dia berhak untuk memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang harta kekayaan, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawari pasal 1, 2 Tawari pasal 1 ayat yang ke-14, 2 Tawari pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. 2 Tawari pasal yang pertama ayat 14 sampai 17 di bawah judul perikop harta kekayaan Salomo. Perhatikan ya, harta kekayaan Salomo. Nah, Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Salomo diberkati dengan harta kekayaan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa makna harta kekayaan bagi orang benar? Buat orang dunia, harta kekayaan adalah segala-galanya. Sesuatu yang dikejar, sesuatu yang membelenggu, bahkan kadang-kala sesuatu yang sudah mulai dalam tanda petik disembah oleh orang dunia ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini kita bisa makin mengerti tentang harta kekayaan. Yang pertama saya pelajari bahwa harta kekayaan bukanlah tujuan, karena harta kekayaan ini sebenarnya adalah bagian dari anugerah Tuhan buat setiap kita. Karena kalau harta kekayaan jadi tujuan, maka yang pertama, manusia akan menghalalkan segala cara. Dan kita sudah mulai lihat di sekitar kita, orang rela bunuh orang hanya karena soal 100.000, ya kan? Orang rela jadi bini piaraan pada usia baru 21, 22, ya kan? Apapun namanya lah, kawin kontrak lah, kawin bawah tangan lah, kawin bawah meja lah, kawin bawah kolong lah, ya kan? Sama tujuannya kan supaya saya dipelihara secara harta benda. Kenapa? Kekayaan sudah jadi tujuan. Lalu yang kedua, kalau kekayaan sudah jadi tujuan, maka manusia akan diperbudak. Manusia akan dijadikan hamba dari uang itu. Karena itu Alkitab sudah bilang bahwa akar dari segala kejahatan adalah hamba uang. Artinya kalau kita sudah diperbudak oleh harta kekayaan, maka hidup kita akan berantakan. Dan selanjutnya, kalau kita jadikan harta sebagai tujuan, maka manusia akan terus hidup dalam ketertekanan. Tidak ada kelegaan, tidak ada sukacita, tidak ada semangat. Kenapa? Karena selalu terintimidasi dengan bagaimana saya harus mendapatkan harta kekayaan lebih lagi. Karena bicara tentang harta kekayaan di atas langit ada langit. Tapi kalau bicara tentang anugerah Tuhan, kita selalu bersyukur bahwa yang terbaik Bapa sudah berikan buat kita. Haleluya. Jadi yang pertama harus kita ingat, harta kekayaan bukan tujuan. Yang kedua, harta kekayaan sebenarnya adalah alat agar kita bisa jadi berkat. Karena itu Alkitab bilang kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Kita mulai dengan hal yang sederhana. Kita bayar perpuluhan ke gereja kita setiap bulan, dari persembahan yang kita terima, dari berkat yang kita terima, dari hasil yang kita terima, 10% yang kita kembalikan kepada Tuhan. Karena itu bukan milik kita, itu titipan Tuhan di tangan kita. Lalu kita kembalikan kepada Tuhan di gereja kita masing-masing. Apakah gereja sudah mengajar perpuluhan atau tidak, tetap bayar perpuluhan saudara dengan sukacita ke gereja saudara masing-masing. Dan kita lihat sendiri, kalau kita mulai taat, kita mulai melakukannya, Tuhan mulai berkati kita lebih lagi. Kenapa? Karena tujuan Tuhan memberkati kita dengan harta kekayaan agar hidup kita bisa jadi berkat. Kita bisa nolong orang, kita bisa menopang pekerjaan Tuhan, hidup kita bisa penuh sukacita, sehingga hidup kita bisa memancarkan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari apa makna harta kekayaan bagi orang benar. Bahwa harta kekayaan
adalah anugerah serta bonus dari Tuhan. Di satu sisi dia anugerah karena memang hanya orang-orang yang mendapat anugerah Tuhan akan mendapatkan harta kekayaan dengan limpahnya Tuhan. Dan yang kedua, itu juga harus kita sadari sebagai bonus. Jadi yang pertama dia anugerah, tapi yang kedua sebagai bonus. Artinya apa? Kalau Tuhan lihat kita sungguh-sungguh, kalau Tuhan lihat kita rajin, kita setia, kita bisa dipercaya, maka apa yang terjadi? Tuhan mulai memberkati kita dengan harta kekayaan. Ada orang yang baru kaya sedikit sombongnya minta ampun. Ada orang yang baru punya harta kekayaan, udah berselingkuh, berzina. Ini ngaco, saudara. Tapi mari kita menyadari harta kekayaan bukan tujuan. Harta kekayaan adalah alat agar kita dapat jadi berkat. Harta kekayaan adalah anugerah dan bonus yang Tuhan berikan. Dan akhirnya harta kekayaan harus dipertanggungjawabkan pada akhir zaman. Harinya akan tiba. Kita berhadapan muka dengan Kristus. Dan dia akan bertanya, dengan harta yang kuberikan kepadamu, apa yang telah engkau kerjakan? Waktu kita berkata, harta itu bukan saya punya karena Tuhan punya. Saya pakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan untuk menghadirkan dan menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus akan menatap kita dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara kecil, mari terima berkat dalam perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang sakit, setiap orang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan mereka yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan mengalami mujizat yang sempurna dalam nama Yesus. Lihat juga Bapa, hamba berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin hari-hari ini sedang merasa kekurangan, hari-hari ini sedang merasa jauh dari Tuhan dan diperbudak oleh harta. Dan kami selama ini menjadi hamba uang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami boleh bangkit dan menyadari bahwa harta adalah alat dalam tangan Tuhan, adalah anugerah dan bonus dari Tuhan yang Tuhan mau pakai lewat hidup kita untuk menyatakan kasih, kemurahan dan kuasa-Nya yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.